Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah kita memuji Allah dan bersolawat atas Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ana sampaikan kepada teman-teman semua bahwa belajar bahasa Arab secara umum itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan secara khusus ilmu nahwu. Banyak di antara para pelajar dia ingin mendapatkan sesuatu yang besar, yaitu berupa merasakan manis dan lezatnya ilmu. Akan tetapi sangat disayangkan, banyak di antara mereka yang menginginkan sesuatu tapi dia tidak mendapatkannya. Bisa jadi karena dia tidak jujur dalam mencarinya. Contohnya misalnya yang seharusnya seorang pelajar itu rajin, tapi dia malah malas. Harusnya tidak bosan menghafal, tapi dia baru menghafal sedikit saja sudah jemu dan bosan. Harusnya seorang pelajar itu hobi membaca, tapi dia tidak mau membaca. Harusnya sabar ketika mendapatkan yang sulit, bukan dijadikan sebagai penghalang dan pembenaran untuk mundur, tapi jadikanlah sebagai tantangan yang harus bisa dipecahkan dan menjadi penyemangat untuk bisa lebih maju. Akan tetapi sangat disayangkan, ada yang memilih untuk mundur dan tidak jadi belajar bahasa Arab. Dan terlebih lagi ketika kita berada di satu grup belajar, maka kita harus banyak-banyak berbekal sabar. Yang mungkin di sana banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati kita, maka seorang muslim ataupun muslimah adalah seorang yang dia bisa memberikan uzur dan memaklumi ketika ada kekurangan pada diri orang lain, dan dia ingin agar orang lain mendapatkan kebaikan. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Renungkanlah apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, wa amma sa'adatuhu, ay sa'adatul ilmi wa ladzatuhu, fala yuwarrithuka iyyaha illa badlul was'i wa sidqut talabi wa sihhatun niyyah. Engkau tidak akan mendapatkan kebahagiaan dengan merasakan lezatnya ilmu, melainkan dengan cara engkau harus mengerahkan semua potensi yang ada dengan disertai benar-benar ingin mendapatkannya, juga dilandasi dengan niat yang benar. Maka sudahkah hal tersebut kita terapkan di dalam thalabul ilmi yang kita lakukan? Sehingga tidak ada jalan lain bagi kita melainkan kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa meraihnya. Karena yang namanya ilmu itu tidak akan didapatkan dengan bersantai-santai. Bahkan ketika kita menggunakan semua potensi yang kita miliki, itu pun yang kita raih tidak bisa semua ilmu.
melainkan hanya sebagiannya saja. Apalagi kalau bersantai-santai yang berpasangan dengan bermalas-malasan. Oleh karena itu, ketahuilah bahwa di antara pilar terpenting untuk mendapatkan ilmu adalah engkau harus yakin dengan apa yang engkau pelajari. Mau menyimak pembahasannya dengan sepenuh hati, menghafalkannya dengan teliti, tidak bosan untuk memahami, dan engkau sampaikan pada sesama untuk memperkuat diri. Sehingga untuk bisa mewujudkan hal tersebut, seorang thalibul ilmi, dia membutuhkan kesabaran yang diwujudkan dengan istiqomah. Jadi tanda sabar yang paling nyata adalah istiqomah. Yang mana istiqomah itu tidak bisa diraih begitu saja. Oleh karena itu, ketahuilah bahwa seseorang dia bisa istiqomah di dalam mencari ilmu apabila dia mendapatkan taufik hidayah dari Allah Ta'ala. Dan seseorang akan mendapatkan taufik darinya apabila dia jujur dalam mencari ilmu benar-benar bukan karena ingin mendapatkan pujian atau disebut-sebut namanya, bukan karena ingin diakui eksistensi kepintarannya, dan bukan karena perkara-perkara dunia yang pasti akan sirna. Maka, adakah yang lebih prioritas dibandingkan ikhlas? Allah Ta'ala mengingatkan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Sehingga dalam mencari ilmu itu, jangan sekedar mengandalkan semangat, tapi semangat yang disertai istiqomah. Oleh karena itu, ketahuilah, di sana ada hubungan antara semangat dan istiqomah. Semangat itu boleh, tapi istiqomah itu harus. Ketika semangat, ya belajar. Ketika datang saat tidak semangat, ya tetap belajar. Karena manusia kadang semangat, kadang tidak. Kalau belajar hanya mengandalkan semangat, kalau belajar itu hanya ketika semangat, maka banyak dari kita yang terjerumus dalam tidak belajar. Sehingga yang terpenting di sini adalah istiqamah, terus menerus tidak henti-hentinya. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Demikian tadi sedikit dari hal-hal yang penting untuk kita ketahui. Semoga yang sedikit ini bisa menumbuhkan semangat kita dalam mencari ilmu yang disertai dengan istiqamah. Amin. Sekarang kita berpindah sedikit ke pembicaraan tentang pentingnya ilmu nahwu dan bahasa Arab secara umum. Sebagaimana terdapat di dalam kitab Umriti yang telah kita cantumkan di awal sebenarnya, ya, di sana disebutkan sebuah syair oleh penulis kitab, wan nahwu awla awalan an yu'lama idhil kalamu dunahu lan yufhama. Wan nahwu awla awalan an yu'lama idhil kalamu dunahu lan yufhama. Dan ilmu nahwu itu paling utama untuk dipelajari pertama kali. Karena kalimat bahasa Arab tanpa ilmu nahwu tidak akan bisa difahami. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa ilmu nahwu merupakan sarana untuk mengetahui seluruh ilmu yang ada di dalam agama Islam. Apalagi ilmu tafsir dan hadis. Karena tidak boleh bagi seorang untuk berbicara tentang firman Allah, berbicara tentang sabda Rasulullah SAW, melainkan dia harus lancar dan faham tentang bahasa Arab. Al-Asmu'i rahimahullah mengatakan, sesungguhnya yang paling aku takutkan bagi penuntut ilmu adalah ketika dia tidak mengetahui ilmu nahwu. Dikhawatirkan akan masuk pada sabda Nabi kita Muhammad SAW,
man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah tempat duduknya dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Ya, karena tidak boleh bagi seorang dia salah mengucapkan atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab dalam menyampaikan apa yang diriwayatkan dari Nabi. Ya, kalau dia salah di dalam menyampaikan berarti dia telah berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, Inna ilman nahwi ilmun syarif, ilmu wasilatin yatawassalu biha ila syai'aini hammaini. Asy-syai'ul awwal fahmu kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna katsiran min fahmihima aw fa inna fahmal katsiri minhuma yatawaqqafu ala ma'rifatin nahwi. Wasani iqamatu lisani ala lisanil arabiyyi alladhi huwa kalamullah azza wa jalla aw alladhi nazala bihi kalamullah azza wa jalla. Lidzalika kana fahmun nahwi amran muhimman jidda. Sesungguhnya ilmu nahwu adalah ilmu yang mulia, ilmu sarana yang dengannya bisa mencapai dua hal penting. Pertama, memahami kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena kebanyakan pembahasan keduanya atau untuk memahami keduanya kebanyakannya tergantung dari pengetahuannya terhadap ilmu nahwu tersebut. Kemudian yang kedua yaitu memperbaiki lisan dengan bahasa Arab yang dengannya turun firman Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, memahami ilmu nahwu merupakan perkara yang sangat penting. Dan ada yang mengatakan bahwa nahwu itu awalnya sulit tapi akhirnya mudah. Dalam arti memang di awal-awal belajar rasanya sulit, tapi kalau sudah lama akan terasa mudah. Maka menurut beliau ini merupakan ungkapan yang tidak perlu disampaikan dan juga tidak tepat kandungan maknanya. Kenapa? Karena kalau sudah dikatakan sulit, seseorang mendengar istilah sulit, maka akan terkesan di ingatan orang yang belajar bahwa dirinya ini tidak mungkin mampu untuk bisa memahaminya. Akan tapi yang benar bagaimana? Yang benar adalah yang perlu disampaikan, fokuslah dengan sungguh-sungguh di awal-awal belajar, maka engkau akan mendapatkan kemudahan di akhirnya. Sehingga seorang yang belajar, dia harus mau capek-capek, harus mau bersusah payah ya dalam rangka memasukkan ilmu ke dalam dirinya. Bagaimana caranya? Dengan cara mau menghafal, mau menulis, memahami, memurajaah, dan yang lainnya. Sehingga ilmu bisa benar-benar masuk dan menancap di dalam hati. Sehingga mari kita jangan pernah bosan-bosannya untuk aktif dan kreatif melakukan apapun untuk bisa memasukkan ilmu nahwu atau bahasa Arab ke dalam diri kita. Tidak diragukan lagi bahwa bahasa Arab memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan seorang muslim, di mana seorang muslim tidak bisa lepas dari Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan keduanya hanya bisa difahami dengan bahasa Arab, bukan bahasa lainnya. Bahasa Arab bagian dari agama di mana salah satu rukun Islam adalah sholat, dan sholat tidak sah apabila tidak dengan bahasa Arab. Di antara perkataan yang memotivasi tentang pentingnya belajar bahasa Arab, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, wa nafsul lughatil arabiyyati minad dini wa ma'rifatuha fardun wajibun fa inna fahmal kitabi was sunnati wajibun wa la yufhamu illa bi fahmil lughatil arabiyyah wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Thumma minha ma huwa wajibun 'alal a'yani wa minha ma huwa wajibun 'alal kifayah. Bahasa Arab secara zatnya itu termasuk bagian dari agama, dan mengetahuinya hukumnya wajib. Kenapa? Karena faham terhadap kitab yaitu Al-Quran dan As-Sunnah adalah wajib, dan keduanya tidak bisa difahami melainkan dengan bahasa Arab.
Dan sesuatu yang sebuah kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya juga wajib. Kemudian ada darinya yang wajib ain dan ada yang wajib kifayah. Ya, sehingga belajar bahasa Arab ini hukumnya adalah wajib. Kemudian Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan, beliau mengatakan Umar bin Khattab menulis kepada Abu Musa radhiyallahu anhuma, amma ba'du fatafaqahu fis sunnah wa tafaqahu fil arabiyyati wa a'ribul Qur'an fa innahu arabi. Amma ba'du, fahamilah oleh kalian dalam masalah sunnah dan fahamilah oleh kalian dalam masalah bahasa Arab. Ya, fahamilah oleh kalian dalam masalah sunnah dan juga bahasa Arab, dan i'rablah Al-Quran karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Dan juga sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an, beliau pun mengatakan, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum wa ta'allamul fara'idha fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena ia termasuk dari agama kalian, dan pelajarilah ilmu faraid atau waris karena ia termasuk dari agama kalian. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka marilah selagi kita memiliki waktu luang, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu. Di samping kita belajar tentang ilmu akidah, ya, kita belajar ilmu akidah dan juga ilmu-ilmu yang wajib yang lainnya yang ada di dalam agama kita, maka ketahuilah bahwa sebagai kunci pembukanya adalah belajarlah ilmu nahwu. Karena dari ilmu ini kita akan mudah mempelajari kitab-kitab yang lainnya. Satu ucapan yang sering kita dengarkan yang merupakan perkataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, man tabahhara fin nahwi ihtada ila jami'il ulum. Barang siapa yang menguasai ilmu nahwu, maka dia akan dimudahkan untuk memahami seluruh ilmu. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga pada kesempatan yang lain bisa dilanjutkan dengan pembahasan yang lebih luas lagi. Semoga yang sedikit ini bisa berfaedah bagi kita semua, baik bagi yang menyampaikan maupun yang menyimaknya. Dan atas kesalahan serta kekurangan yang ada, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.